Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nur Aziza, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, akan mempresentasikan materi pertemuan kedua dalam mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan. Paradigma kualitas layanan dalam bisnis global sudah mengalami pergeseran, di mana kini tidak hanya sekedar pemenuhan standar kualitas kerja, tetapi juga ciptakan nilai pengalaman yang baik terhadap pelanggan. Kualitas pelayanan berbasis Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, pelayanan perlu menerapkan nilai-nilai Islam seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah serta prinsip tabayun, di mana hal ini akan dijadikan dasar ataupun pondasi untuk berkomunikasi dan resolusi konflik dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu pondasi filosofis dan juga teologis, di mana konsep pertama ada konsep tauhid, yaitu aktivitas kehidupan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bisnis ataupun bentuk pelayanan terhadap orang lain. Di dalam Islam, kualitas pelayanan bukan hanya sekedar hubungan bisnis antar manusia, tetapi merupakan hubungan manusia yang harus berlandaskan dengan etika dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu konsep ihsan, di mana bekerja sebaik-baik mungkin seolah-olah sedang diawasi oleh Allah. Bahkan juga termasuk dalam konsep penyedia layanan, yaitu menyediakan layanan sebaik mungkin dan kesadaran bahwa Allah selalu melihat manusia dan mengawasi setiap perbuatannya. Bagaimana yang terdapat dalam dasar Al-Quran dan hadis yang disebutkan bahwa berbuat baik kepada orang lain adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya yaitu ada gap analysis self-qual. Dalam manajemen modern, kepuasan pelanggan sering diukur dengan menggunakan metode tersebut. Namun, dalam perspektif Islam, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dengan kualitas pelayanan secara fisik, tapi juga diukur dari nilai spiritual dan keadilan. Selanjutnya yaitu etika profetik sebagai nilai keunggulan. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya kejujuran, yaitu staf layanan harus transparansi dan tidak memanipulasi data ataupun produk, sehingga dapat membangun kredibilitas dan juga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu amanah, yaitu menunjukkan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahi oleh pelanggan, termasuk menjaga keamanan data dan menepati janji waktu penyelesaian layanan. Ketiga yaitu tabligh, mengedepankan transparansi dan komunikasi terbuka untuk mencegah unsur gharar dalam transaksi, dan juga komunikasi harus santun dan dapat dipahami sehingga pelanggan merasa dihormati, dan dari hal itu dapat membangun loyalitas dengan pelanggan. Yang terakhir yaitu fatonah, yaitu kecerdasan, profesional, dan kebijaksanaan staf pelayanan dalam menyelesaikan masalah, dan juga inovasi pelayanan berdasarkan analisis mendalam. Untuk selanjutnya yaitu konsep tabayun, di mana tabayun dapat diartikan sebagai verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi yang didapatkan sebelum mengambil keputusan. Hal ini berakar dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk mencari tahu informasi yang dibawa oleh orang-orang fasik. Tabayun juga mengajarkan sikap skeptis sehat dan kehati-hatian untuk menghindari membuat keputusan yang salah. Dengan menerapkan konsep tabayun, dapat mencegah yang namanya fitnah, pencemaran nama, dan juga konflik akibat misinformasi. Tabayun bukan sekedar proses teknis pengecekan data, melainkan sebuah nilai budaya yang mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi internal maupun eksternal. Terdapat 4 tahapan mekanisme tabayun dalam manajemen komplain. Yang pertama yaitu penerimaan dan identifikasi keluhan dengan empati, yaitu dengan mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik dan penuh perhatian serta tidak memberikan interupsi yang berlebihan. Yang kedua yaitu verifikasi data dan keterangan terkait, yaitu melakukan pengecekan silang terhadap data transaksi atau mengecek keterangan staf terkait agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dikeluhkan. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi dan komunikasi, yaitu menyampaikan hasil investigasi dengan jujur, transparan, dan juga santun. Apabila terjadi kesalahan dalam pihak perusahaan, maka pengakuan yang tulus dan permintaan maaf harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan resolusi yang adil sesuai dengan tingkat kerugian pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu integrasi nilai Islam pada model Safeguard dan Carter, di mana model Safeguard ini termasuk dalam kategori model yang konvensional yang kemudian diintegrasikan dan dikembangkan menjadi model Carter, yang dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur syariah. Model Carter terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama yaitu compliance atau kepatuhan, yaitu transaksi yang transparansi dan tidak mengandung maisir, gharar, ataupun riba. Yang kedua yaitu assurance atau jaminan, seperti staf kompeten dan data yang aman. Tiga yaitu reliability ataupun andalan. Yang ketiga reliability ataupun keandalan, di mana akurasi transaksi dan layanan yang tepat waktu, seperti akurasi transaksi dan layanan yang tepat waktu. Dan yang keempat yaitu tangible atau bukti fisik, seperti
fasilitas bersih, penampilan yang rapi, dan teknologi yang modern. Yang kelima ada empati, yaitu ramah dan mendengarkan keluhan dengan baik. Dan yang terakhir ada responsiveness, yaitu daya tanggap dan proaktif. Untuk selanjutnya yaitu implementasi strategis di berbagai sektor pelayanan Islami. Yang pertama adalah perbankan syariah, di mana di lembaga keuangan syariah seperti BSI, customer service sebagai pemeran garda terdepan, pemberi solusi finansial, serta mengedepankan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang kedua yaitu sektor kesehatan, yaitu mencakup tindakan medis yang memperhatikan privasi gender, serta memastikan pemberian obat-obat yang dijamin kehalalannya. Yang ketiga yaitu sektor bisnis, di mana UMKM yang menerapkan etika bisnis Islam cenderung menghindari persaingan yang tidak sehat dan menghindari penimbunan barang. Dan yang terakhir yaitu tantangan, dampak, dan rekomendasi pengembangan. Dampak positif yang pertama yaitu kepercayaan yang mendalam yang dirasakan oleh pelanggan karena perusahaan beroperasi di bawah pengawasan nilai-nilai syariah. Dan yang kedua yaitu rekomendasi. Pelanggan yang puas secara spiritual akan menjadi pemasar yang efektif dengan menceritakan pengalaman yang dirasakannya kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu ketahanan terhadap pesaing, di mana loyalitas yang didasarkan pada kesamaan nilai dan kepercayaan sulit untuk digoyahkan oleh sekedar tawaran harga yang lebih murah dari pesaing. Untuk dalam tantangan yang pertama yaitu kesenjangan antara pemahaman konseptual karyawan mengenai nilai-nilai syariah dengan implementasi teknis dalam pelayanan sehari-hari. Dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adaptasi mekanisme tabayun agar tetap relevan dalam menangani komplain di media sosial secara cepat namun tetap akurat. Dalam rekomendasi pengembangan, yang pertama yaitu internalisasi nilai secara terstruktur, sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, bukan hanya sekedar slogan. Dan yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi dalam tabayun agar dapat mempermudah proses verifikasi informasi dan mempercepat respon terhadap keluhan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi spiritual dan profesional, yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan soft skill dengan pemahaman fikih muamalah yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu melakukan audit kualitas syariah secara berkala dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam mengevaluasi aspek pelayanan pelanggan agar memastikan bahwa janji-janji pemasaran yang tetap selaras dengan praktik operasional yang syariah. Sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.